Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat LMS pada Moodle Code. Oke. Di sini kita sudah memasuki pada laman Chrome. Kita ketikkan pada kolom pencarian yaitu moodlecode.com. Oke, ini untuk tampilan awalnya. Kemudian kita klik icon login. Nah, untuk yang sudah memiliki akun Moodle Code, kita tinggal login aja. Oke, kita masuk ke laman yang sudah kita buat. Oke, kemudian ini adalah tampilan pada laman Moodle Code kita. Untuk memudahkan penggunaan, kita ubah dulu bahasa menjadi bahasa Indonesia. Kebetulan di sini terdapat berbagai banyak macam bahasa ya. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan untuk memudahkan kita dalam proses pengeditan, gunakan mode edit. Oke, mode editnya sudah aktif ya teman-teman jika sudah berwarna biru. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke kursusku. Kemudian kita akan membuat kursus baru. Baik, selanjutnya pada halaman ini kita akan memasukkan hal-hal yang terkait dengan materi pembelajaran yang akan kita berikan kepada para peserta didik. Oke, untuk yang pertama kita masukkan judul materi yang akan kita berikan kepada peserta didik. Di sini saya akan menggunakan materi mengenai peristiwa siang dan malam. Oke, dan untuk selanjutnya kita masukkan judul pada bab materi siang dan malam tersebut. Di sini saya masukkan tema 8, peristiwa alam. Oke. Kita scroll ke bawah, kita lanjut untuk mengatur hal-hal selanjutnya. Oh ya teman-teman, untuk keterlihatan kursus usahakan ditampilkan ya. Kemudian tanggal mulai saya mulai pada tanggal 2 Desember 2024 pada pukul 7 pagi, dan tanggal berakhir kursus saya akhiri di tanggal 7 Desember 2024 pada pukul 23.59 malam ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya di situ ada nomor ID kursus. Nah, pada kolom nomor ID kursus kita letakkan materi ini ditunjukkan untuk jenjang kelas berapa, begitu ya teman-teman. Oke, kemudian lanjut pada bagian deskripsi. Pada bagian deskripsi ini kita masukkan deskripsi awalan untuk sebagai petunjuk materi yang akan kita berikan kepada peserta didik. Oke, kemudian kita masukkan cover kursus ya teman-teman ya. Oke, kita tekan choose file. Oke, sudah masuk cover LMS-nya. Kemudian kita unggah file. Oke, ini untuk tampilan jika sudah terunggah ya teman-teman ya. Oke, semuanya sudah. Kemudian kita masuk ke format kursus. Saya di sini menggunakan format mingguan karena digunakan untuk pertemuan 1 minggu ini. Kemudian jumlah bagiannya saya
menggunakan 6 bagian. Oke, sudah, kita scroll dan di sini pada jumlah pengumuman saya menggunakan 6 bagian. Kemudian untuk berbagai macam tampilan di sini usahakan harus diisi dengan ya teman-teman, agar terlihat oleh para peserta didik. Untuk ukuran unggah maksimum saya menggunakan ukuran paling tinggi 100 MB. Pelacakan penyelesaian diusahakan aktif ya teman-teman, atau iya. Kemudian kita simpan dan tampilkan. Oke, di sini mohon maaf ternyata sudah terpakai pada pertemuan kursus lainnya. Oke, kita ubah dulu nomor ID kursusnya menjadi kelas 1 SD Cerdas Ceria. Oke, kita klik simpan dan tampilkan kembali. Oke, ini untuk tampilan kursus kita ya teman-teman. Di sini terdapat berbagai bagian. Pada bagian umum ini kita ubah menjadi bagian pendahuluan. Oke, setelah terubah, kita tambahkan aktivitas atau sumber. Saya menggunakan area teks dan media. Oke, ini tampilan pertamanya. Pada judul saya akan berikan pendahuluan juga sama. Kemudian pada bagian teks saya akan berikan deskripsi sapaan terhadap peserta didik terkait pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Oke, jangan lupa untuk mencantumkan sumber referensi materi pembelajaran yang digunakan ya teman-teman. Oke, ini sudah semua. Baik, selanjutnya kita buka pengaturan modul umum. Di sini kita isi nomor ID sama seperti pada nomor ID kursus yang sebelumnya, yaitu kelas 1 SD Cerdas Ceria. Untuk pembatasan akses tidak ada ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, pada bagian kondisi penyelesaian itu tidak perlu diisi karena itu bersifat opsional ya teman-teman ya. Saya tidak menggunakan itu. Oke, sekarang kita klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, jadi ini tampilannya ya teman-teman ya. Untuk bagian pendahuluan sudah selesai. Selanjutnya kita membuat bagian lainnya. Selanjutnya kita akan ubah bagian tanggal ini menjadi, oke, kita ubah dulu ya. Kita ubah menjadi sesi 1 karena di sini saya akan membuat satu pertemuan ya teman-teman ya. Jadi ini sesi pertama atau sesi 1.
Kemudian kita tambahkan aktivitas atau sumber. Di sini saya akan menambahkan area teks dan media. Selanjutnya kita akan mengisi format yang ada pada sesi 1 ini ya teman-teman ya. Oke, pada bagian teks dalam format ini saya akan mengisi dengan tujuan pembelajaran yang ada pada sesi 1 ini ya teman-teman. Kemudian saya tekan simpan. Oke, setelah itu kita tambahkan aktivitas atau sumber. Oke, pada kolom aktivitas atau sumber ini saya akan menambahkan kehadiran. Oke, kehadiran saya akan munculkan dari menu semua. Oke, kemudian tekan kehadiran. Nah, pada kolom kehadiran ini saya akan ganti dengan huruf besar ya, agar lebih mudah terlihat oleh peserta didik. Pada bagian deskripsi itu opsional ya, teman-teman mau menuliskan kalimat perintah seperti apa agar peserta didik dapat mengikuti arahan untuk melakukan absensi kehadiran tersebut. Baik, untuk deskripsi kehadiran sudah saya berikan. Kemudian jangan lupa untuk klik tampilkan deskripsi di halaman kursus. Oke, sudah. Kemudian pada bagian nilai saya memberikan poin 100 untuk setiap siswa atau peserta didik yang mengisi absensi kehadiran. Kemudian kita simpan dan tampilkan. Oke. Mengenai absensi kehadiran sudah selesai. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Oke, kita klik lagi bagian sesi 1, kemudian kita klik lagi tambahkan aktivitas atau sumber. Oke. Saya akan memilih untuk mengklik menu semua. Kemudian saya akan memilih pada menu berkas. Oke. Nah, pada bagian menu berkas ini terdapat beberapa format yang harus kita isi. Pada bagian nama berkas, saya tulis materi karena ini akan berisi mengenai materi peristiwa siang dan malam yang akan disajikan ya, teman-teman ya. Kemudian pada bagian deskripsi itu opsional sesuai dengan keperluan. Oke, jangan lupa untuk menampilkan deskripsi di halaman kursus ya teman-teman. Di sini saya juga akan menampilkan atau menyisipkan URL untuk materi pembelajaran pada peristiwa siang dan malam ini.
Saya akan memasukkan URL dari YouTube ya teman-teman ya. Oke. Jangan lupa klik buka di jendela baru. Selanjutnya kita masukkan berkas file yang akan kita gunakan untuk penyampaian materi pembelajaran ya teman-teman ya. Di sini kita tekan choose file, kemudian filenya masuk dan unggah berkas. Nah, ini untuk tampilannya ya teman-teman ya. Kita scroll ke bawah, kemudian simpan dan tampilkan. Nah, untuk bagian materi sudah selesai. Kita lanjut lagi ke bagian yang lainnya. Oke, kita klik sesi 1 lagi. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita klik tambahkan aktivitas atau sumber kembali. Di sini saya akan memilih menu forum ya teman-teman. Oke. Menu forum ini saya beri nama diskusi 1 ya, untuk tempat di mana para peserta didik dapat melakukan interaksi ya teman-teman. Pada bagian deskripsinya kita masukkan kalimat perintah yang berfungsi untuk mengembangkan pemikiran kritis para peserta didik terkait materi peristiwa siang dan malam tadi. Oke. Kemudian kita unggah gambar. Oke, di sini saya akan memberikan deskripsi gambarnya. Selanjutnya kita klik simpan. Oke, jangan lupa untuk mengklik dari tampilkan deskripsi di halaman kursus ya teman-teman. Fungsinya agar tampilan yang sudah kita berikan dapat muncul pada halaman para peserta didik ya teman-teman. Kemudian pada bagian ketersediaan saya akan mengaktifkan tanggal jatuh temponya. Saya akan mengaktifkannya pada tanggal 7 Desember 2024. Oke, untuk jamnya saya akan aktifkan pada pukul 23.59 ya teman-teman, karena jatuh tempo ini sama seperti batas akhir pengumpulan, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bawah dan kita klik simpan dan tampilkan kembali. Oke, untuk kolom diskusi 1 sudah selesai teman-teman. Kita lanjut lagi, akan membuat kolom penugasan. Oke.
Baik, untuk langkah-langkahnya masih sama seperti sebelumnya. Kita klik tambahkan aktivitas atau sumber, kemudian kita klik penugasan. Pada bagian penugasan ini, saya akan memberikan aktivitas pengamatan serta penemuan ya teman-teman. Jadi saya akan tuliskan mengamati dan menemukan. Oke, untuk bagian deskripsi kita isi arahan terkait penugasan ya teman-teman. Ini bersifat opsional sesuai dengan keperluan yang akan teman-teman berikan nantinya. Baik, jangan lupa tampilkan deskripsi di halaman kursus. Selanjutnya pada bagian ketersediaan ini kita aktifkan. Oke, jatuh tempo dan perizinan pengajuan. Kita mulai dari tanggal 2 Desember 2024 pukul 7 pagi ya teman-teman. Kemudian jatuh temponya kita isi dengan tanggal 7 Desember 2024 pada pukul 23.59 malam ya teman-teman ya. Dan jangan lupa kita atur atau aktifkan pengingatnya untuk menilai, yaitu pada tanggal 8 Desember 2024 pada pukul 7 pagi ya teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah, kemudian kita gunakan tipe pengajuan teks daring. Kemudian di sini kita akan atur tipe berkas yang akan kita terima ya teman-teman ya. Saya di sini memilih berkas dokumen. Oke, kita klik, kemudian kita simpan perubahan. Dan di sini juga kalian bisa mengatur ukuran maksimum pengajuan ya teman-teman ya. Di situ saya memberikan 1 MB. Kemudian selanjutnya kita klik kembali simpan dan tampilkan. Oke, ini untuk tampilan penugasannya ya teman-teman ya. Oke, untuk bagian penugasan sudah selesai. Kita klik kembali sesi 1. Kita akan tambahkan bagian kuis ya teman-teman. Seperti biasa kita scroll ke bawah. Kemudian kita klik tambahkan aktivitas atau sumber kembali. Selanjutnya kita klik menu kuis di situ. Oke, pada bagian format kuis ini kita akan beri nama sebagai kuis peristiwa siang dan malam ya teman-teman. Untuk bagian deskripsi juga masih opsional ya teman-teman ya. Berisi mengenai perintah yang harus dilakukan oleh para peserta didik. Kita klik tampilkan deskripsi di halaman kursus.
Selanjutnya untuk waktu pengerjaan kita aktifkan kuis dimulai. Oke, kuis kita akan mulai pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 10 pagi ya teman-teman. Kemudian penutupan kuis saya juga akan atur pada tanggal 2 Desember 2024. Untuk waktu pengerjaan kuis ini saya berikan waktu selama 30 menit. Jadi tutup kuis pada pukul 10.30. Oke, waktu pengerjaan kita aktifkan dan kita atur selama 30 menit. Oke, untuk bagian ini sudah selesai, kita simpan dan tampilkan dulu. Nah, ini untuk penampakannya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan soal, klik tambahkan soal. Oke, kemudian kita klik tambah soal baru. Kemudian saya akan memilih pilihan ganda ya teman-teman. Di sini ada berbagai macam bentuk soal, penyajian soal. Saya akan memilih pilihan ganda. Tambahkan, kemudian keluar format seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk kategori itu sama seperti pada setelan awal. Untuk nama soal saya akan beri kuis peristiwa siang dan malam. Selanjutnya pada teks soal ini kita akan isi dengan perintah soal ya teman-teman, perintahnya ya teman-teman. Soal pertanyaan, berupa pertanyaan. Pada teks soal ini juga kita bisa menambahkan gambar, menambahkan video, menambahkan link dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita scroll lagi ke bawah. Kita akan mengisi pilihan jawaban ya teman-teman. Oke, pada pilihan pertama saya akan memasukkan gambar pertama ya teman-teman. Oke. Jadi untuk pilihan gandanya berupa gambar nanti ya teman-teman. Oke, jika sudah semuanya kita pilih jawaban mana yang benar. Oke, kebetulan untuk pertanyaan yang saya berikan tadi jawabannya itu ada pada pilihan nomor 2. Jadi untuk pilihan kedua ini saya berikan nilai 100. Oke, kita klik simpan perubahan. Nah, di sini apabila teman-teman ingin menambahkan kuis pertanyaan lebih dari 1, tinggal ulangi cara seperti tadi ya teman-teman. Oke, jadi ini merupakan tampilan dari format kuis yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya kita akan kembali ke bagian awal atau tampilan awal. Baik, berhubung saya hanya membuat LMS untuk satu pertemuan, yaitu untuk satu sesi saja. Jadi
cukup sampai kuis tutorial yang saya buat ini. Nah, ini merupakan tampilan dari LMS sesi 1 yang telah kita buat tadi ya teman-teman ya. Oke, kita dapat melihatnya pada beranda. Di sini kursus telah tersedia, yang apabila kita klik, oke, akan muncul seperti ini tampilannya ya teman-teman. Nah, untuk LMS pada pertemuan pertama ini sudah dapat digunakan. Sekian tutorial yang dapat saya berikan dalam pembuatan LMS pembelajaran daring ini. Terima kasih.